Dewa Obat Terkuat. Bab 3. Ye Xihan tertegun di sana untuk beberapa saat, lalu dia mendengus dan dengan ringan menghentakkan kakinya. Nona kedua, perkataanmu terlalu berlebihan. Uma tidak tahan lagi, kata-kata itu sangat menyakitkan. Dia sedang mengelus mangkuk yang masih hangat di tangannya. Lin Yi berkata dia merindukan buburnya, tapi dia telah melewatkannya selama 6 tahun. Setelah mengatakan itu, Uma menghela nafas dan berbalik dan memasuki dapur. Ye Xihan cemberut, merasa sedikit menyesal, tapi menolak mengakuinya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Saat dia hendak naik ke atas, teleponnya berdering. Itu adalah Ye Qianxue. Dia takut Ye Xihan, seorang gadis yang belak-belakan, akan mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Aku tidak mengatakan apa-apa, sungguh. Ye Xihan tidak senang, Uma mengatakan sesuatu tentangku, mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu tentang aku, saudari? Aku tidak melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Dia mendengus, jelas dikritik oleh Ye Qianxue. Dia bilang dia punya teman sekelas di rumah sakit pertama dan akan mengatur pekerjaan untuknya. Aku hanya berkata dengan santai, mungkinkah karena dia tidak punya pekerjaan, keluarga Ye-ku tidak bisa menghidupinya. Lin Yi baru setengah kuliah. Siapa di antara teman sekelasnya yang peduli padanya? Bukankah perlu mencari alasan untuk tidak meremehkannya? Sungguh hati yang terbuat dari kaca. Ye Xihan menutup telepon. Dia ingin pulang untuk makan dan istirahat, tapi sekarang dia sedang tidak mood. Dan di ujung telepon yang lain, Ye Qianxue sedikit mengernyit. Dia tahu seperti apa karakter adiknya. Dia bukan orang jahat, tapi dia belak-belakan dan tidak peduli dengan hal-hal duniawi. Apa yang baru saja dikatakan gadis ini pasti sangat menyakitkan. Orang seperti Lin Yi memiliki harga diri yang begitu kuat, apalagi dia baru saja keluar dari penjara. Apakah ini rumah sakit pertama? Ye Qianxue membuka buku alamat di ponselnya, menemukan penghubungnya, dan memutar nomor tersebut. Telepon berdering beberapa kali dan dijawab. Din Su, saya Ye Qianxue. Ye Qianxue tersenyum dan berkata langsung pada intinya, benar, saya ingin meminta Dekan Su membantu mengatur pekerjaan untuk teman saya. Apakah itu nyaman bagi Anda? Grup Ye memiliki banyak urusan bisnis dengan rumah sakit pertama Tianhai. Wakil Presiden Su Fan secara khusus bertanggung jawab atas bidang ini dan memiliki hubungan baik dengan Ye Qianxue. Ujung telepon yang lain menyetujui dengan sangat sederhana. Ye Qianxue mengucapkan terima kasih berulang kali dan berulang kali memperingatkan untuk tidak mengungkapkan bahwa itu karena kebaikannya, jadi dia menutup telepon. Dia ingin menjaga harga diri Lin Yi. Dia akan membalas kebaikan yang dia terima 6 tahun lalu secara perlahan, merawat Lin Yi dengan baik dan melindunginya, termasuk melindungi harga dirinya. Pada waktu itu, rumah sakit pertama Tianhai, kantor wakil presiden. Su Fan menggelengkan kepalanya dan meletakkan ponselnya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Bantuan pintu belakang lainnya. Dia sering menemui hal semacam ini. Jika itu orang lain, dia pasti akan langsung menolaknya, tapi ia punya banyak urusan bisnis dengan rumah sakit pertama, jadi dia harus menghadapinya. Siapa yang bisa memiliki koneksi seperti wakil dekan? Luo Heng, kepala Departemen Sumber Daya Manusia yang duduk di seberangnya, tersenyum. Orang-orang muda yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pengetahuan, dan tidak memiliki keterampilan. Mereka adalah orang-orang seperti sekarang ini. Mereka paling suka menjalin hubungan. Su Fan mendengus, siapa namamu, Lin Yi? Dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Kamu bisa membuat beberapa pengaturan. Ketika Luo Heng mendengar ini, dia tahu bahwa Lin Yi bukanlah orang penting dan hubungannya dengan Su Fan tidak sulit. Hubungan yang berbeda pasti akan membawa pada posisi yang berbeda. Dalam masyarakat ini, jika Anda tidak belajar mengamati kata-kata dan emosi, Anda tidak akan bisa melangkah jauh. Baiklah, saya akan mengurusnya. Jangan khawatir, Wakil Presiden. Luo Heng mengangguk, segera berdiri dan pergi. Dia harus menunjukkan dedikasinya terhadap hal-hal yang ditugaskan oleh Wakil Presiden, dan dia mengatakan akan segera melakukannya. Begitu dia kembali ke kantor, asistennya mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang melamar pekerjaan. Luo Heng mencibir, dia datang sangat cepat, biarkan dia masuk. Benar saja, tidak ada cara yang lebih cepat selain melalui pintu belakang. Lin Yi masuk ke kantor. Sebelum dia dapat berbicara, Luo Heng berkata langsung, apakah kamu Lin Yi? Ini aku. Lin Yi sedikit terkejut. Sepertinya dia belum memperkenalkan dirinya. Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Sedangkan untuk rumah sakit, saat ini tidak ada lowongan lain,
tapi kami kekurangan sopir untuk mengemudikan ambulans. Bisakah kamu mengemudi? Luo Heng memandang Lin Yi dengan sengaja. Aku hanya ingin melihat kekecewaan di wajahnya. Siapa di antara orang-orang yang menggunakan koneksi pintu belakang ini yang tidak ingin mencari posisi yang mudah dan menguntungkan? Sebagai sopir ambulans, Anda harus siap dihubungi 24 jam sehari. Gajinya sangat rendah sehingga Anda bahkan tidak dianggap sebagai kontraktor. Tentu. Siapa yang tahu bahwa Lin Yi sangat tenang dan tidak ada sedikit pun ketidakpuasan di wajahnya. Kalau begitu jadilah sopir. Masa percobaannya 2.800 yuan sebulan, dan gaji tetapnya 3.000 yuan. Bagimu, gaji ini cukup bagus. Luo Heng berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, pintu kantor dibuka, dan Su Fan berlari masuk dengan cemas. Apa yang terjadi? Sopir ambulansnya belum ditemukan. Apa yang akan kamu lakukan jika aku memintamu merekrut orang? Panti Jompo menjadi gila. Ya. Luo Heng segera berdiri dan mendorong Lin Yi ke Su Fan. Saya baru saja mempekerjakannya, dialah pengemudinya. Ayo pergi. Su Fan tidak mau repot-repot menanyakan begitu banyak pertanyaan. Sesuatu terjadi di Panti Jompo. Jika dia tidak terburu-buru, bagaimana dia bisa memikul tanggung jawab seperti itu? Dia menarik Lin Yi ke ambulans. Di dalam mobil, harta karun rumah sakit, dokter terkenal Zhuo Qianqiu, telah menunggu dengan tidak sabar. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo mengemudi. Zhuo Qianqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Luo Heng, bajingan ini, tidak bisakah kamu merekrut seseorang yang dapat diandalkan? Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, masuk ke dalam mobil, memasang sabuk pengamannya, dan menyalakan mobil dengan wajah tanpa ekspresi. Jika kita menunda penyelamatan pasien, siapa yang akan menanggung akibatnya? Siapa di Panti Jompo yang mudah diacau? Sebelum Zhuo Qianqiu menyelesaikan kata-katanya, mobil itu tiba-tiba melaju, seperti macan tutul gila. Lin Yi membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk mencapai Panti Jompo Tianhai, yang berjarak 20 menit perjalanan. Zhuo Qianqiu menahan pintu dan keluar dari mobil, kakinya sedikit lemah dan wajahnya sedikit pucat. Kamu nak. Dia menunjuk ke arah Lin Yi, bibirnya masih agak putih. Apakah Dr. Zhuo ada di sini? Di depan pintu, seorang pria berotot dengan rambut pendek berjalan keluar dengan cepat, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas. Saya datang. Su Fan buru-buru mendukung Zhuo Qianqiu dan menoleh ke arah Lin Yi, cepat bantu Zhuo Qianqiu masuk dulu, Tuan Liu masih menunggu. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, dia mengikuti Su Fan ke kiri dan kanan, mendukung Zhuo Qianqiu, dan berlari mengejar orang kuat itu. Di dalam kamar, seorang lelaki tua berambut abu-abu terjatuh di tempat tidur, wajahnya pucat, matanya tertutup rapat, dahinya dipenuhi butiran-butiran keringat, namun ia berpegangan pada pegangannya, begitu keras kepala sehingga ia tidak melakukannya. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Liu, dokter, Zhuo ada di sini, kata pria tangguh itu. Zhuo Qianqiu segera melangkah maju, Tuan Liu, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Liu Yunlong tidak berkata apa-apa, mengangguk sedikit, dan mengulurkan tangannya agar Zhuo Qianqiu merasakan denyut nadinya. Jari-jari Zhuo Qianqiu berdetak pelan, dan dia merasakan denyut nadi Liu Yunlong dengan hati-hati. Ekspresi wajahnya menjadi semakin serius, dan alisnya hampir berubah menjadi karakter, Sichuan. Pria yang cakap itu segera menjadi gugup saat melihatnya. Tidak, kamu harus segera dikirim ke rumah sakit untuk dioperasi. Zhuo Qianqiu berkata dengan tergesa-gesa, jika terlambat, itu akan terlambat. Bab 4. Mendengar ini, Liu Yunlong tidak bereaksi, tapi mata pria berambut pendek itu tiba-tiba memerah. Apa katamu? Ini sangat serius. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Liu, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Zhou Yi. Liu Yunlong berteriak, mengapa kamu berbicara dengan dokter ajaib Zhuo? Tubuhku, aku tahu ini sudah berakhir. Dia menghembuskan napas pelan dan berbicara dengan sangat santai, seolah-olah dia tidak akan menyesal bahkan jika dia meninggal pada saat berikutnya. Dibandingkan dengan rekan-rekannya, dia beruntung bisa hidup bertahun-tahun lebih lama, tapi dia tidak bisa lagi mengurus keluarga mereka. Sekarang, bisa turun dan melihatnya dianggap sebagai penjelasan. Tubuh Liu tua telah rusak selama bertahun-tahun dan organ dalamnya rusak. Apalagi saat dia masih muda, dia pergi ke medan perang dan mengalami beberapa luka serius. Tidak mudah berada di sini hari ini. Zhuo Qianqiu menghela nafas, lebih baik segera mengirimnya ke rumah sakit untuk dioperasi. Ini satu-satunya cara. Liu Yunlong melambaikan tangannya tanpa menyalahkannya.
Dia bersandar di tempat tidur dengan sedikit lega dan perlahan menutup matanya. Sudah terlambat. Saat kita sampai di rumah sakit, semua orang akan kedinginan. Tiba-tiba, Lin Yi, yang berdiri di samping, berbicara, dan dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi sunyi. Zhuo Qianqiu menoleh untuk melihat ke arah Lin Yi, seolah dia tidak percaya bahwa dia baru saja ditanyai seperti ini oleh seorang anak laki-laki. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu dukun. Lin Yi berjalan langsung ke tempat tidur, tidak memperhatikan Zhuo Qianqiu, yang hendak melompat karena rambutnya. Dia menderita hernia dan jantungnya tersumbat. Jika dia berlarut-larut, dia pasti akan mati. Hanya perlu 1 menit untuk menyelamatkannya. Arogan. Zhuo Qianqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu berani berbicara omong kosong di sini hanya dengan sedikit pengetahuan. Siapa yang tidak tahu kalau hernia itu stagnan? Tapi stasisnya ada di jantung, dan selain operasi, tidak ada cara untuk menghilangkannya. Apa dia tidak tahu itu hernia stasis? Namun pendangkalan semacam ini langsung menyumbat jantung. Dengan kondisi fisik Liu Yunlong, pembedahan memang sangat berisiko. Tapi tidak ada cara lain. Bisakah kamu menyembuhkannya? Zhou Yi memandang Lin Yi dengan waspada, matanya penuh keraguan. Jika kita tidak mendapat pengobatan, apakah kita menunggu kematian? Lin Yi meliriknya, atau kamu ingin dia mati? Mendengar ini, Zhou Yi, yang berdiri di depan Lin Yi, ragu-ragu selama 2 detik dan mundur setengah langkah. Lin Yi melangkah maju dan meletakkan jarinya di pergelangan tangan Liu Yunlong. Zhuo Qianqiu dan Su Fan di belakangnya menjadi pucat karena ketakutan. Penyakit Liu Yunlong yang membandel tidak lagi hanya dalam 1 atau 2 hari, Zhuo Qianqiu merawatnya dalam waktu yang lama, tetapi hanya dapat memperpanjang hidupnya, tetapi dia tidak dapat menjamin kesembuhan. Anak laki-laki di depanku hanyalah seorang pengemudi, tapi dia berani mengucapkan kata-kata yang begitu besar. Liu Yunlong sendiri sudah menyerah, tetapi Lin Yi berbicara omong kosong dan memberi harapan pada Liu Yunlong. Jika sesuatu terjadi lagi, Zhou Yi, penjaganya, mungkin akan menimbulkan masalah di rumah sakit. Kamu anak gila. Su Fan mengutuk dan hendak melangkah maju untuk menarik Lin Yi kembali. Diam. Lin Yi memarahi dengan dingin. Sebelum Su Fan dapat menghentikannya, Zhuo Qianqiu tiba-tiba terkejut, seolah-olah dia tersengat listrik, dan bahkan napasnya menjadi cepat. Gunakan Qi untuk mengontrol titik akupuntur. Zhuo Qianqiu buru-buru menutup mulutnya, takut suaranya akan terlalu keras dan mempengaruhi Lin Yi untuk mengambil tindakan. Gunakan Qi untuk mengontrol titik akupuntur. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat di buku kedokteran kuno. Sudah hilang selama bertahun-tahun. Sebenarnya Lin Yi mengetahuinya. Matanya berkedip saat dia melihat jari Lin Yi bergerak di sepanjang lengan Liu Yunlong menuju jantungnya. Saat Lin Yi menggerakkan jari-jarinya, kulit di lengannya membengkak inci demi inci. Seolah-olah ada hembusan udara yang menembus pembuluh darah dan terus mendorong menuju jantung. Bahkan Zhou Yi pun tercengang. Energinya mencapai hati Liu Yunlong, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Panggilan. Lin Yi tiba-tiba menghela nafas dan menjentikkan jarinya. Liu Yunlong membuka mulutnya karena terkejut dan mengeluarkan seteguk darah hitam. Tuan Liu. Zhou Yi terkejut dan buru-buru melangkah maju untuk mendukung Liu Yunlong. Dia melotot dengan marah dan hendak memarahi Lin Yi karena membuat kesalahan ketika Liu Yunlong membuka matanya. Nyaman. Kata-katanya membuat Zhou Yi tercengang. Tuan Liu, bagaimana perasaan Anda? Pernapasan saya menjadi lebih mudah dan seluruh tubuh saya terasa nyaman. Liu Yunlong menatap Lin Yi dalam-dalam dan tidak menanyakan pertanyaan lain. Dia hanya tersenyum dan berkata, bisakah saya disembuhkan? Tentu. Lin Yi berkata. Setelah perawatan, apakah saya masih bisa minum? Ya, tapi jangan minum terlalu banyak. Hahaha. Liu Yunlong tertawa gembira, oke. Terima kasih adik, terima kasih banyak. Mudah untuk dilakukan. Lin Yi hanya melihat bahwa Liu Yunlong lahir di militer dan merupakan seorang pahlawan yang telah melakukan eksploitasi militer di medan perang. Dia hidup dengan harapan rekan seperjuangan lainnya, tetapi dia tidak bisa mati seperti ini. Kalau tidak, dia tidak akan memikirkan urusannya sendiri. Sebelum Su Fan sadar kembali, wajah Zhuo Qianqiu sudah memerah karena kegembiraan, dan sorot matanya saat dia melihat Lin Yi sudah berbeda. Aku akan istirahat, Zhou Yi, kamu mengantar adikku pergi. Ya. Zhou Yi melihat Lin Yi dan yang lainnya keluar dari pintu, segera mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Lin Yi dengan kedua tangannya. Maaf, aku ceroboh tadi, tolong jangan pedulikan, saudaraku.
Ini nomor telepon saya. Jika Anda menemui masalah di Tianhai, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Lin Yi melirik kartu nama itu dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Dia tidak menyelamatkan orang demi pembayaran kembali. Zhou Yi tercengang, Su Fan dan Zhuo Qianqiu juga tercengang. Ini bantuan dari Liu Yunlong. Di Tianhai ini, apakah itu lingkaran di atas tanah atau lingkaran bawah tanah, bahkan jika Liu Yunlong mundur, perkataannya tetap sangat penting. Dia membantu, tapi itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Lin Yi benar-benar menolak. Masalah yang tidak bisa saya selesaikan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelesaikannya. Kata-kata Lin Yi membuat Zhou Yi menahan napas. Dia memandang Lin Yi dengan serius sebelum mengangguk ringan. Jadi begitu. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi dan masuk ke dalam mobil. Su Fan dan Zhuo Qianqiu sadar, menyapa Zhou Yi, dan buru-buru mengikuti dan masuk ke dalam mobil. Melihat Lin Yi pergi, Zhou Yi segera kembali ke kamar. Liu Yunlong membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Dia menolak. Zhou Yi sedikit mengernyit, dia berkata jika dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelesaikannya. Sedikit gila. Hahaha. Liu Yunlong menyipitkan matanya dan tersenyum lebih bahagia, gila. Ini benar-benar gila. Dia bahkan tidak meminta bantuannya sendiri. Ini mungkin pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kamu menyelamatkan hidupku, Liu Yunlong, tapi kamu bahkan tidak meminta bantuan. Menarik, menarik. Liu Yunlong ingin bangun dari tempat tidur, tetapi Zhou Yi menghentikannya dengan gugup. Apa yang kamu takutkan? Dia bilang dia bisa disembuhkan. Pergi dan ambilkan aku sebotol anggur. Pada saat yang sama, bagian belakang ambulans. Jenggot Zhuo Qianqiu berkibar, dan dia ingin menamparkan wajah Su Fan. Tahukah kamu seberapa bagus keterampilan medisnya? Biarkan dia mengemudi. Belum lagi yang lainnya, hanya teknik penggunaan Qi untuk mengontrol titik akupuntur. Belum lagi saya sendiri, saya khawatir bahkan di seluruh dunia, saya tidak akan dapat menemukan orang lain yang bisa melakukannya dan sangat terampil. Bisakah keterampilan medis Lin Yi lebih rendah daripada keterampilan yang hilang? Su Fan benar-benar mengatur agar dia mengemudi. Zhuo Qianqiu hampir mati marah. Sebaiknya kamu mengatur agar aku mengemudi juga. Bersambung.